Polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Jokowi, yang disebut-sebut palsu ternyata makin berbuntut panjang. Kekinian, sejumlah tokoh yang diduga telah menyebarkan fitnah terkait ijazah pendidikan Jokowi di Universitas Gadjah Mada palsu telah dilaporkan ke polisi. Pelaporan itu dilakukan oleh pemuda Patriot Nusantara yang mengaku-ngaku sebagai relawan Jokowi. Adapun tokoh yang dilaporkan soal polemik ijazah Jokowi adalah bekas Menpora, Roy Suryo, ahli digital forensik, Rismon Sianipar, wakil ketua tim pembela ulama dan aktivis, Rizal Fadila dan Dr. Tifauzia Tiasuma atau biasa dipanggil Dr. Tifa. Terkait namanya, turut dilaporkan pendukung Jokowi, Dr. Tifa justru mengaku tidak akan gentar. Dia pun mengaku bagus jika dirinya turut dilaporkan terkait polemik ijazah Jokowi. Tanggapan itu disampaikan Dr. Tifa lewat cuitan di akun X pribadinya @drtifa pada Kamis 24 April 2025. Saya dilaporkan, bagus, tulisnya dikutip suara.com Kamis. Terkait pelaporan itu, Dr. Tifa mengaku siap menantang balik Jokowi soal janjinya yang ingin memamerkan soal ijazahnya di pengadilan. Mau saya tagih janji Jokowi, sesumbarnya hanya mau memperlihatkan ijazah asli di depan pengadilan, tantang Dr. Tifa ke Jokowi. Lewat cuitannya tersebut, ahli saraf nutrisi asal Jakarta itu juga turut menyeret pihak Universitas Gadjah Mada yang disebut-sebut memiliki bukti-bukti keaslian ijazah Jokowi sebagai mahasiswa lulusan Fakultas Kehutanan. Dan saya akan tagih UGM untuk memperlihatkan 34 dokumen yang katanya mereka miliki yang menjadi penguat Jokowi pernah kuliah di UGM. Biar mulai sekarang UGM sibuk bikin 34 dokumen tersebut, sebut Dr. Tifa. Sebelumnya diberitakan Dr. Tifa dan kawan-kawan dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengaku-ngaku sebagai relawan Jokowi. Laporan yang dibuat pemuda Patriot Nusantara itu setelah Jokowi dituding memiliki ijazah palsu. Selain Dr. Tifa, relawan Jokowi turut melaporkan mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik, Rismon Sianipar, dan wakil ketua tim pembela ulama dan aktivis Rizal Fadila. Pelaporan itu disampaikan oleh Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan di Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025. Laporan tersebut terregister dengan nomor LPB 978-4-2025 SPKT Polres Metro Jakpus Polda Metro Jaya. Jadi, terlapornya itu ada 4 orang, yakni ada yang mantan pejabat negara, ada dokter, ada yang mengaku aktivis, dan ada yang mengaku ahli, kata Rusdiansyah di Mapolres Jakarta Pusat, Rabu 23 April 2025. Rusdiansyah mengatakan, keempat terlapor itu disangkakan dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan mengenai tuduhan ijazah palsu Jokowi. Dalam laporan ini, Rusdiansyah melengkapi sejumlah bukti terkait penghasutan yang dilakukan keempat orang tersebut. Pasalnya, akibat tudingan ijazah palsu Jokowi, terjadi kegaduhan di tengah masyarakat. Bisa kita lihat sendiri terjadi di Civitas Akademika UGM. Di Solo, di sekitar rumah Pak Jokowi juga menimbulkan ketidaktertiban dan meresahkan. Nah, kedatangan klien kami hari ini ingin juga negara hadir memberikan kepastian atas kegaduhan ini, beber dia. Rusdiansyah mengaku sejauh ini pihaknya sama sekali tak menjalin komunikasi dengan tim kuasa hukum Jokowi terkait pelaporan ini. Ia juga mengklaim tidak tahu apakah 4 orang yang akan dilaporkan oleh tim kuasa hukum Jokowi adalah orang yang sama yang dilaporkan oleh kliennya. Diketahui, Jokowi juga telah digugat ke pengadilan. Bahkan, sidang gugatan yang diajukan sejumlah pengacara yang tergabung dalam tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu itu kini sudah bergulir di Pengadilan Negeri Solo. Namun, Jokowi selaku tergugat dilaporkan absen dalam sidang perdana yang digelar pada hari ini. Sang pengacara, YB Irfan, membeberkan alasan Jokowi urung hadir dalam sidang perdana gugatan tersebut. Pak Jokowi untuk saat ini tidak hadir. Kebetulan kemarin posisi beliau ada di Jakarta. Beber YB Irfan saat ditemui Kamis. YB Irfan mengaku menerima kabar jika Jokowi sedang diutus untuk melayat atas meninggalnya Paus Fransiskus oleh Presiden Prabowo Subianto. Barusan saya mendengar berita bahwa Pak Jokowi mendapat utusan khusus dari Pak Presiden untuk melakukan kunjungan layat ke Vatikan atas meninggalnya Paus. Saya tidak tahu berapa hari, kita tunggu saja kondurnya kapan.
bebernya.